Good Hai, morning. good morning, selamat Yes. pagi pemirsa. Walaupun di luar kayaknya lagi gloomy gimana pun, hati kita nggak ikutan gloomy kan? Kamu nggak gloomy kan? Hati aku tuh lagi pengen selimutan aja kayak di rumah. Iya. Kan Pengen nih. selimutan. Hah? Bukan karena pembahasan tadi kan? Bukan. Bukan, oke. Bodo amat. Ya pasti pemirsa kita bakal semangat banget nih ya menemani Anda semua Yes. bersama dengan saya Vivian. Dan saya Reza Nangin yang akan mengupdate berita selebriti terkini, terindah, hits, dan terhot hanya di Obsesi. Tadi kita diawali berita pembuka dari Nagita Slavina yang terbaring sakit. Semoga lekas sembuh ya Memsnya ya. Kayak kecapean ya kayaknya Mungkin ya. ya. Yang penting mudah-mudahan hatinya nggak capek. Iya, istirahat semangat. aja, istirahat pokoknya. Terus ada juga yang hot nih dari Vicky Prasetya. Kayaknya berhasil mengkudeta hatinya ibu. Dia bahasanya udah ya. bikinisasi loh. Apa? Coba terusin lagi bahasa. Kayaknya sudah berhasil mengkudetanisasi hati-yasi Femi Permatasari Yasi. Repot ya, Sa, ngomongnya ya susah gitu ya. Hebat loh. Makanya dia sekarang jadi begini karena memang itu susah, gak gampang. Itu susah loh. ya karena nggak gampang Gak gitu gampang. ya. Ya mudah-mudahan ini bukan cuman beberapa episode aja ya. Emang Kan- ada ya yang beberapa episode Kan gitu? ada kan yang kalau emang ada skripnya, Oh. jadi udah ditulis. Oh, Jadi iya, biasanya yang tuh di kontraknya TV. cuma berapa episode. Ah iya sih. Mudah-mudahan panjang. Jadi cuman ya. ada di TV aja gitu ya? Iya kan? Nyatanya Nggak tahu. ya ada sih wujudnya Iya, ya. Kalau ada. nggak ada ya serem Iya, dong nampak gimana ngambang. sih? Ya itu juga ada Ahmad Dhani tadi yang mau bikin laporan polisi ya. Kabarnya nih harusnya nih kemarin tapi nggak tahu kenapa ditunggu-tunggu. Katanya ternyata Pak Dhani ini belum juga bikin laporan. Sibuk kali, Vi. Mungkin Mm-mm. lagi bikin ini lagu single album. Banyak mungkin lagi mau calonin lagi. Oh mungkin. calonin lagi, oke Mungkin. Tapi aku lebih suka dia bikin album lagi deh kayaknya. Iya, aduh. Lebih seru ya. Kangen gak Bikin- sih sama karya-karya dia yang dulu Terakhir ya? tuh gue ngefans banget sama Pandawa 5-nya. Pandawa 5. Iya, yang Once yang nyanyi. Oh saya belum lahir soalnya. Apa? Beda umur kita ya. Belum lahir. Belum lahir. Santai dong bro. Mantap. Nah pemirsa selanjutnya nih ada Atta Laharik nih ya. Yang tidak menghadiri sidang perceraiannya dengan Shania Marwah karena ia lebih memilih menjalankan ibadah umroh untuk lebih bisa lagi menenangkan hatinya. Mungkin emang butuh kali ya. Ya, dia butuh menenangkan hati. Tapi dia juga sebenarnya butuh ke sidang nih. Gimana? Ya, kamu wakilin. Lengkapnya ini dia beritanya pemirsa. Pemirsa sudah lama merencanakan ibadah umroh bersama sang istri, aktor Atta Larisya justru harus pergi ke Tanah Suci seorang diri. Mimpi berdoa bersama di depan Ka'bah pun harus pupus lantaran Shania seolah mantap untuk memecat Arik sebagai imam keluarga. Iya, sejak rumah tangganya dibekap pertengkaran berlarut-larut, Shania tak hanya membatalkan kepergian umroh bersama Arik, tapi juga menggugat cerai sang suami. Kemarin pagi, perjuangan Shania dalam meraih status janda resmi dimulai di Pengadilan Agama Cibinong, Bogor. Saya pribadi membatalkan, dan kalau memang Mas Atta Laharik memutuskan untuk tetap berjalan ya alhamdulillah itu ibadah yang baik. Kenapa selama ini 5 tahun saya terlihat tidak ada masalah, saya terlihat fine-fine aja, bukan berarti tidak ada masalah. Tapi saya hanya merasa masalah apapun tidak perlu di-share karena ini adalah masalah pribadi saya, dan kalau memang saya belum merasa menyerah dengan pernikahan ini, saya nggak mungkin gugat karena mengingat yang saya pertaruhkan di sini adalah 2 anak manusia yang nggak ada dosa. Seperti yang teman-teman semua udah tahu ya, hari ini adalah sidang perceraian pertama saya yang harusnya menjadi agenda mediasi, tapi ternyata karena pihak tergugatnya tidak bisa hadir berhalangan, jadi proses mediasinya harus ditunda. Tidak hadir di sidang perdana, kemanakah Arik? Dari informasi yang diperoleh Obsesi, kabarnya Arik tengah syuting di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Namun ketika berusaha disambangi di lokasi syuting, diperoleh kabar bahwa Arik sudah pulang ke rumahnya di kawasan Kampung Cikempong, Pakansari, Cibinong. Kabarnya Arik pulang untuk berkemas-kemas lantaran harus mengejar keberangkatan pesawat ke Tanah Suci. Dan benar saja, kemarin sekitar pukul 5 sore, mobil yang ditumpangi Arik keluar dari halaman rumah, namun Arik enggan menurunkan kaca mobilnya, apalagi menyapa awak media.
Di bandara, Arik sempat makan malam bersama rombongan umroh. Namun ketika berusaha diwawancarai wartawan, Arik kembali menerapkan jurus bungkam. Menanggapi perceraian yang tadi gimana, Mas? Salih, menanggapi perceraian tadi. Mas Arik, tadi gimana? Salih, menanggapi yang tadi. Ya, tanya sama orangnya aja ya. Kepergian Arik ke Tanah Suci menyisipkan rasa kecewa yang mendalam di hati Sania dan keluarganya. Pasalnya, hingga saat ini Arik tidak memperkenankan Sania untuk bertemu kedua anaknya. Selama Arik umroh, aktor berusia 44 tahun itu memang menitipkan kedua buah hatinya kepada orang tua dan saudara-saudaranya yang tinggal di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ya, Pak. Oh, Ardi? Nggak ada. Masa tak? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nggak ada semuanya. Saya jaga rumah. Iya, di Pemda. Di rumahnya Arik. Di Cibinong. Pemda Cibinong. Anak-anak juga di sana? Semua Ibu juga? Semuanya. Ini cuma Bapak saya, sendiri? karena rumah saya lagi direnovasi. Jadinya ya, jaga rumah. Siapa aja? Arik, Mas Arik, Ibu. Iya. Atar. Arik, Atar Arik, Atar, Doni, Dedi. Iya, sejak konflik rumah tangga Arik Sania menjadi perbincangan panas, kakak dan adik-adik Arik yang beberapa hari lalu ditemui obsesi seolah sengaja menghindari wartawan. Assalamualaikum. Mas, Atarnya ada? Ada, cuma Mau pergi? Tapi boleh ke dalam nggak? Boleh ngobrol sebentar nggak? Tapi ibunya bapak ada? Gak mau ngomong juga ya? Gak mau ngomong? Oke, sip. Makasih ya, Mas. Bahkan Atila Aryusha, adik Arik, seolah sengaja menganggap Sania sebagai istri bermuka dua. Setidaknya di akun Instagramnya, Atila menilai sikap Sania di depan wartawan yang seolah-olah memposisikan dirinya sebagai korban berbeda 180 derajat dengan sikap Sania di depan suami dan keluarga besar Arik. Saya curhat di Instagram bisa dibilang karena sama sekali bukan untuk mencari sensasi ya. Saya bukan orang yang tidak berpendidikan untuk menjadikan hal rumah tangga ini adalah konsumsi publik. Jadi saya curhat di Instagram itu semata-mata karena saya udah merasa mentok, nggak tahu mesti gimana mengungkapkan perasaan saya. Seperti ibu-ibu pada umumnya semua yang melahirkan, yang mengandung dan menyusui. Jadi tidak mungkin saya mengutamakan kebahagiaan diri saya di atas kebahagiaan mereka. Ya mohon doanya aja. mohon doanya aja lancar. Mohon doanya aja deh yang terbaik untuk Marwah. Sebagai ibu yang melahirkan dan membesarkan Sania, hati Sylvia Marvi amat terluka ketika hak-hak putrinya seolah tidak dihargai oleh Arik. Jika memang Arik tak mau melihat barang-barang milik Sania di rumahnya, keluarga Sania berharap Arik bisa mengembalikan tas branded dan mobil mewah pemberian ayah Sania. Itu saya ambil dari rumahnya Arik di pos satpam sampai rumah ya ini bentuknya seperti ini, Mbak lihat sendiri ya. Ya, kantong-kantong begini Mbak bisa menilai sendiri dan masyarakat bisa menilai seperti apa ini. Ya, seperti kesannya seperti barang yang tidak berharga. Mau yang saya pastikan bahwa barang-barang itu dikemas dengan baik. Itu baju-baju bagus dan itu di kardus yang rapi. Dan ingat, Marwah nggak bawa koper, nggak bawa kardus. Bayangkan kalau cuma ditaruhkan ke mobil tuh bayang. Lebih parah lagi mungkin nanti isunya. Sementara pada saat itu harus mencari kantong kan itu harus dibeli, itu kantong dibeli bukan tempat sampah. Itu dibeli, itu mahal itu kantong plastik seperti itu. Kalau saya ke bank pun ngambil duit 500 juta pakai kantongan itu. Jadi saya menolak besar tuh kalau dikatakan itu kantong sampah. Ini ada pasmina, kerudung-kerudung. Ya, ini sepatu-sepatu yang menurut Marwah masih banyak sepatu-sepatunya yang masih baru, yang belum dikirim. Ini salah satu contoh sepatunya ya. Ini kelihatan banget, udah lama banget, udah hitam-hitam yang dibalikin ke Sania Marwah. Ini sebelum kawin ya Mbak, lihat nih bulu matanya nih. Ditutup langsung.
Ini barang-barang rata-rata sih sebelum kawin, Mbak, nih kayak gini, catokan-catokan gini apa. Ini barang setelah kawin sama sekali. Tas-tas Marwa yang branded belum. Mobil belum, sepatu, saya tahu, baju-baju gaun-gaun dia. Ini foto-foto ini. Tuh foto-foto. Foto-foto lamanya Marwa dari zaman Mama ini yang bikinin, bingkain. Zaman-zaman kecil Marwa tuh foto-foto ini Mama yang bingkain. Zaman-zaman Marwa jadi Gatsam. Ini tas-tas ini dari sahabatnya Marwa, waktu itu di endorse tas-tasnya. Terus ada juga tas dari papahnya Marwa yang dibeli di Paris. Itu dari papahnya. Terus ada juga sepatu dari papanya juga waktu itu hadiah ulang tahun. Sama ada hadiah juga waktu dia melahirkan, papanya kasih itu sepatu. Arik tahu? Tahu, depan Arik juga ngasihnya. Gitu. Dan itu masih di sana. Ya, Mbak kan bisa lihat sendiri. Ya, ayo Mbak lihat saya ini mobilnya. Dari depan sih, dari depan Mbak lihat sendiri kan. Ada mobil itu. Ini punya papanya. Iya. Yang ini punya adik antar jemput adik. Itu mobil saya. Yang di dalam, kita ke dalam yuk. Kita lihat yuk. Nah, nih Mas lihat sendiri. Ya. Ini mobil papanya juga. Nah itu mobil mamanya. Nggak ada sama sekali mobil. Iya, belum ada dan mobil masih di sana. Ya, pastinya kita berharap semoga perseteruan ini tuh bisa segera berakhir ya. Kalaupun memang harus berpisah, semuanya harus bisa diselesaikan dengan baik. Ya? Iya, miris ya ngelihatnya. Maksudnya kalau misalnya ngebayangin beberapa tahun yang lalu, mungkin mereka memulai pernikahannya kan dengan bahagia dengan, ya? Iya, dengan bahagia. Cuman mesti berakhir seperti ini ya. Ya kita sama-sama berdoa aja lah. Yang penting semuanya sebenarnya gini sih, jauh daripada itu semua kita mesti mikirin anak-anaknya sih. Betul jadi sekali. mesti dengan baik-baik lah kalau bisa gitu. Nggak usah pakai mungkin itu dikantong-kantongin pakai itu baju semua itu yang dikantongin ya. Baju. Iya kantong baju kantong semuanya. gitu. Karena kardus habis kali, kardusnya kan buat ya, sepatu kardus tadi. emang susah loh, lagian saya nyari kardus susah Itu tau. sepatunya kan udah dikardusin semuanya kan mudah gitu. Untung bukan bapak yang dikardusin ya. Iya terus tiba-tiba saya halo surprise. Nggak ada yang mesen. Iya, pokoknya kita berharap semoga cepat berakhir, Ya. semuanya bisa berakhir dengan baik juga lah ya pemirsa ya. Oke lah kalau gitu next. Next kita masih punya kabar menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya hanya di Obsesi. Insya Allah pertengahan April ntar kita kasih tahu. Karena takutnya nanti tiba-tiba ngasih tahu kayak kemarin, ada yang berubah. Ininya baru bisa begini, ini baru bisa begini. Ini namanya perkawinan setia ini namanya.